Kasus penganiayaan yang dilakukan senior kembali terjadi. Kali ini menimpa Brada Lucky. Ya, Brada Lucky Syafril Saprananamo yang tewas diduga dianiaya oleh 20 orang. Ayah kandung dari Brada Lucky pun mengamuk dan minta anaknya diotopsi. Inilah fakta-fakta kematian Brada Lucky yang tewas diduga dianiaya 20 orang. Brada Lucky Namo meninggal dunia di ruang IGD RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 6 Agustus 2025 sekitar pukul 11.23 WITA. Brada Lucky Namo mengembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif selama 4 hari di RSUD Airamo. Dia dirawat di RSUD Airamo sejak Sabtu 2 Agustus dalam kondisi masih sadar. Dalam kondisi lemah, saat itu Brada Lucky Namo sempat menyampaikan kepada seorang dokter di ruang radiologi bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan dari sesama prajurit TNI. Mengutip Pos Kupang, salah seorang warga yang turut mengurus jenazah Brada Lucky, tubuh pria 23 tahun itu tampak mengalami luka sayatan dan lebam di beberapa bagian. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Brada Lucky Namo menjadi korban penganiayaan. Selain itu, ada pula dokumentasi foto jenazah yang beredar di kalangan internet. Siapakah sosok Brada Lucky tersebut? Nama lengkapnya adalah Brada Lucky Syafril Saprananamo. Ia merupakan seorang prajurit muda TNI AD berusia 23 tahun yang bertugas di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Yonif TP 834 WM Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Yonif TP 834 WM adalah satuan baru TNI AD yang ditempatkan di Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Batalion ini merupakan bagian dari program strategis TNI Angkatan Darat untuk memperkuat kehadiran militer di wilayah timur Indonesia sekaligus mendukung pembangunan daerah. Yonif TP 834 WM berbasis di Desa Togurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo. Beredar kronologi Brada Syafril Saprananamo, 23 tahun, prajurit TNI AD yang tewas diduga akibat penganiayaan senior. Diketahui pelaku penganiayaan terhadap Brada Lucky Namo di Marshalling area Yonif TP 834 WM Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertulis diduga berjumlah 20 orang. Akibat penganiayaan tersebut, Brada Lucky sempat dirawat intensif di RSUD Airamo karena mengalami luka sayatan dan lebam di beberapa bagian tubuh, hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada Rabu 6 Agustus lalu sekitar pukul 11.23. Menurut laporan yang ditujukan kepada Asintel Kasdam EX Udayana, pemukulan terjadi diduga akibat dari adanya penyimpangan seks atau LGBT yang dilakukan oleh Brada Lucky Syafril Saprananamo dan Brada Richard Junington Bulan. Staf 1 Intel Yonif 834 WM menyampaikan bahwa pada hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 21.45 WITA dilaksanakan pemeriksaan oleh staf 1 Intel terhadap personil yang mengalami penyimpangan seksual LGBT. Brada Lucky Syafril Saprananamo. Pada Senin 28 Juli sekira pukul 6.20 WITA, Brada Lucky Namo pernah kabur saat izin ke kamar mandi untuk buang air besar. Hal itu diketahui oleh anggota staf Intel An. Serta lalu Parisi Ramdhani mengecek kamar mandi, ternyata Brada Lucky Namo tidak ada. Serta lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Thomas Desambris Awi. Selanjutnya pada pukul 9.25 WITA, serta lalu Parisi Ramdhani melaporkan kejadian perihal kaburnya Brada Lucky Namo kepada Dangki A.An, Letu INF Ahmad Faisal. Kemudian Dangki A memerintahkan para organik Kibat A melaksanakan penjagaan di sekitar wilayah pelabuhan, arah kota, dan beberapa tempat yang pernah didatangi oleh Brada Lucky Namo.
Sekira pukul 10.45 WITA, Prada Lukinamo ditemukan di rumah salah satu warga AN, Ibu Iren yang merupakan ibu asuhnya. Setelah itu, Prada Lukinamo dibawa kembali ke marshalling area oleh Setu Thomas de Sambris Awi, Sektu Daniel Serda, lalu Parisi S. Ramdhani, dan Pratu Francisco Ragi Amir. Sekitar pukul 11.05 WITA, bertempat di kantor staf 1 Intel dilaksanakan pemeriksaan terhadap Prada Lukinamo. Saat itu datang beberapa orang senior-senior dari Prada Lukinamo dengan membawa selang dan memukul Prada Lukinamo secara bergantian. Nah, pada Senin pukul 23.30 WITA, dan Yonif TP 834 Letkol INF Justik Hamdinata memerintahkan Danki C Yonif 834 WM yaitu INF Rahmat untuk datang ke kantor staf 1 Intel. Setibanya di kantor staf 1 Intel, Danyon 834 WM memerintahkan Letu INF Rahmat untuk organik kembali dan tidak ada yang melakukan tindakan pemukulan serta memberikan penekanan agar tidak ada kekerasan dalam mendidik junior. Nah, berikutnya pada Rabu 30 Juli sekitar pukul 1.30 WITA, bertempat di rumah jaga kesatrian tempat Prada Lukinamo dan Prada Richard Junimton bulan di sel telah datang 4 orang personel, yaitu Pratu Patrice Nong Briansemi, Pratu Ahmad Adha, Pratu Emmanuel D. Arayujo, dan Pratu Abrianto Rede Raja, kemudian melakukan pemukulan terhadap Prada Lukinamo dan Prada Richard Juminton bulan menggunakan tangan kosong. Sabtu 2 Agustus sekira pukul 9.10 WITA, Prada Richard Juminton bulan demam dan Prada Lukinamo mengalami muntah-muntah, kemudian keduanya dibawa ke puskesmas Kota Danga untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah melaksanakan pemeriksaan, Prada Richard Juminton bulan diizinkan untuk kembali, sedangkan untuk Prada Lukinamo dirujuk ke RSUD Airamo dikarenakan hemoglobin HB rendah. Pada Minggu 3 Agustus, kondisi Prada Luki Syabril Sabronamo sudah mulai membaik setelah dilakukan penanganan oleh Dr. RS. Kemudian pada Senin 4 Agustus sekira pukul 19 hingga 21.30 WITA, ibu asuh dari Prada Lukinamo, Ibu Iren, datang menjenguk untuk memberikan semangat serta menyuapi makan. Saat itu kondisi Prada Lukinamo membaik dikarenakan bisa tertawa dan bercengkerama. Namun sekira pukul 23.30 WITA, kondisi Prada Luki Sabronamo menurun sehingga dipindahkan ke ruang ICU RSUD Airamo. Pada Selasa 5 Agustus sekira pukul 4.47 WITA dilakukan pemasangan ventilator terhadap Prada Lukinamo untuk menunjang pernafasan. Ini penjelasan Danki C Yonif. Sementara Danki C Yonif 834 WM Letu INF Rahmat yang dikonfirmasi tribunflores.com pada Jumat 6 Agustus pagi. Soal laporan tersebut kini ramai beredar di media sosial, menyebut saat ini Subdenpom ND masih melakukan pendalaman kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo. Kata Letu INF Rahmat singkat, untuk itu masih didalami. Ia juga menyebut belum bisa memberikan penjelasan lebih lengkap karena saat ini dirinya masih berada di markas Subdenpom ND untuk penyelidikan terkait kematian korban. Laporan dimaksud merujuk pada hasil pemeriksaan staf 1 Intel Yonif 834 WM terhadap personel yang terlibat dalam kasus pemukulan Prada Lukinamo. Komandan Kompi Danki C Yon TP 834 WM yaitu INF Rahmat mengatakan timnya berhasil mengungkap keterlibatan 4 anggota Yonif TP 834 WM Nage Keo yang melakukan pemukulan terhadap Prada Lukinamo. Letu Rahmat juga menyebut keempat terduga pelaku ini sudah diamankan di Subdenpom ND guna menjalani proses pemeriksaan. Pelaku pemukulan di kelompok menjadi 2, yakni pemukulan menggunakan selang dan pemukulan menggunakan tangan. Total pelaku sebanyak 20 orang. Berikut ini identitas para pelaku pemukulan, yang mana diantara adalah Letda INF Tarik Singaljuru, Sertu Rivaldo Kase, Sertu Andre Manoklori, Sertu Devendri Arjuna Putra Pesi, serta Mario Komang, Pratu Vian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rovinus Saleh, Pratu Peter, Pratu Jamal, Pratu Arianto, Pratu Emmanuel, Pratu Abelser Yantersen, Pratu Petrus Nong Brian Semi, Pratu Emmanuel Nibrot Taubura, dan Pratu Firdaus. Sementara untuk pemukulan menggunakan tangan kosong yang diantara lainnya adalah 4 orang, yakni Pratu Petrus Nong Brian Semi, Pratu Ahmad Ada,
Pratu Emiliano de Araujo, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Sebelumnya, Prada Luki ternyata sempat video call ibunya, mengaku disiksa senior hingga atasannya. Kala itu, Prada Luki Namo sedang berada di rumah ibu angkatnya usai kabur dari satuannya. Saat video call dengan ibunya, kondisi Prada Luki Namo sudah babak belur. Prada Luki Cebril Namo merupakan anggota TNI dari Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangnya Mere Yonif TP 834 WM yang menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 6 Agustus 2025 pukul 11.23 WITA di ICU Air Namo. Menurut cerita Epi Sabrina, anaknya itu mendadak tidak bisa dihubungi. Kemudian HP milik Prada Luki Namo pun dipegang oleh Komandan Satuan Dansi, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Setelah berulang kali menghubungi putranya, Epi akhirnya bisa berkomunikasi melalui telepon suara. Saat itu menurut Epi, suara anaknya sudah berubah. Di samping Dansi-nya, Prada Luki mengaku dalam kondisi baik-baik saja. Namun setelah itu, ia tidak bisa menghubungi anaknya lagi. Bahkan ibu angkatnya juga tidak diizinkan bertemu dengan Prada Luki Namo. Kemudian setelah itu, Epi McBride tiba-tiba mendapat video call dari ibu angkat Prada Luki Namo. Rupanya saat itu Prada Luki sedang kabur ke rumah ibu angkatnya itu. Melalui video call terakhirnya itu, Luki menceritakan apa yang ia alami sehingga babak belur. Luki pun mengaku dipukuli oleh atasannya. Kata Epi menirukan ucapan putranya, dia bilang, "Mama, tolong mama." Saat pelarian anaknya itulah, kata Epi, Dansi yang kerap berkomunikasi dengan tiba-tiba menelpon. Tak lama setelah itu, kata dia, Prada Luki Namo pun dijemput kembali oleh satuannya. Rupanya usai dijemput, almarhum kembali mendapat penyiksaan dari para seniornya. Kodam IX Udayana bakal menindak tegas prajurit yang terbukti terlibat dalam dugaan penganiayaan hingga menyebabkan Prada Luki Cebril Namo tewas. Chandra mengatakan saat ini proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap para personel yang diduga terlibat sedang dilakukan oleh Subdenpom Kupang. Dalam hal itu, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap terduga pelaku. Ia juga menegaskan TNI AD tidak mentolerir tindakan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, atau perilaku menyimpang lainnya. Sebelumnya diberitakan Prada Luki meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus diduga akibat dianiaya beberapa orang seniornya. Ayah korban mengamuk. Kodam Daerah Militer Kodam IX Udayana tidak mempermasalahkan Sersan Mayor Serma Christian Namo meluapkan emosinya atas meninggalnya Prada Luki Cebril Namo. Christian merupakan ayah kandung dari Prada Luki yang tewas diduga akibat dianiaya seniornya di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Yonif TP 834 WM Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Wakil Kepala Pemdam IX Udayana Letkol INF Amir Syarifuddin memahami perasaan yang menyelimuti Christian atas kepergian anak kesayangannya itu. Ia mengatakan pihak keluarga, termasuk Christian, sudah menyerahkan kasus ini kepada tim investigasi yang dibentuk Kodam XI Udayana untuk diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ayah korban, Sersan Mayor Christian Namo yang juga anggota TNI aktif di Kodim 1627 Rotendao, tak kuasa menahan emosi saat menjemput jenazahnya putranya di RSUD Air Namo pada Rabu 6 Agustus. Ia pun bertekad mengusir kematian anaknya hingga tuntas. Tegas Christian, saya akan kejar pelakunya sampai kemanapun. Anak saya sudah tidak ada, saya tuntut keadilan. Ini adalah Getaway yang berada di tengah laut ya guys ya. Ya, di sini kalian bisa bermain-main di rumah yang sederhana tapi berada di tengah laut. Akan lengkap dengan tempat wisata pribadi loh. Penasaran kayak apa?
Dan itu dulu deh kelanjutannya tentang Getaway di Mini Block Craft.